Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video perjalanan spiritual kita kali ini. Sebuah penelusuran jejak peradaban kuno yang akan membawa kita mendekati sosok ulama harismatik, Sunan Bejagung Kidul di Tuban, Jawa Timur. Kisah Sunan Bejagung Kidul, yang hidup pada masa transisi yang penuh dinamika, antara era kejayaan Majapahit dan perkembangan Islam di Tanah Jawa, merupakan bagian penting dari sejarah Nusantara. Beliau, dengan segala hikmah dan karomahnya, telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Salah satu bukti yang menguatkan keberadaan Sunan Bejagung Kidul di masa Majapahit adalah keberadaan bata-bata kuno di sekitar kompleks makam beliau. Bata-bata ini, dengan bentuk dan materialnya yang khas, menunjukkan teknik konstruksi yang lazim pada era Majapahit. Meskipun tidak ada prasasti yang secara eksplisit menyebutkan nama Sunan Bejagung Kidul, keberadaan bata-bata ini memberikan petunjuk kuat tentang aktivitas pembangunan dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi tersebut pada masa itu. Mereka seakan menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah dan peradaban. Makam Sunan Bejagung Kidul sendiri, dengan arsitekturnya yang sederhana namun penuh makna, mencerminkan kesederhanaan dan kerendahan hati beliau. Kompleks makam ini, yang dijaga dengan penuh hormat oleh masyarakat setempat, menawarkan suasana yang tenang dan damai, cocok untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Sang Halik. Di sini, kita dapat merasakan aura spiritual yang kuat, seolah-olah Sunan Bejagung Kidul masih hadir di tengah-tengah kita. Masyarakat Tuban hingga kini masih menghormati dan mengenang Sunan Bejagung Kidul. Ziarah ke makam beliau menjadi tradisi yang dijalankan turun-temurun, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan berkah. Keberadaan makam ini juga menjadi daya tarik wisata religi, yang menarik minat banyak pengunjung dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Lebih dari sekadar situs sejarah, makam Sunan Bejagung Kidul merupakan tempat yang syarat makna spiritual dan budaya. Melalui penelusuran jejak peradaban kuno ini, kita dapat lebih memahami kekayaan sejarah dan budaya Indonesia, serta menghargai jasa para ulama terdahulu yang telah berjuang menyebarkan agama Islam di tanah air. Di kompleks makam Sunan Bejagung Kidul, di tengah kesunyian yang hikmat dan di bawah naungan langit yang luas, terkuak sebuah penemuan arkeologis yang menggetarkan. Di antara tanah yang menyimpan jejak sejarah panjang, tergali bata-bata kuno yang diperkirakan berasal dari era kejayaan Kerajaan Majapahit. Bata-bata merah tua itu, dengan bentuk dan ukuran yang seragam, menunjukkan tingkat keahlian pembangunan yang tinggi, sekaligus menjadi saksi bisu peradaban yang pernah mekar di Tanah Jawa. Susunan bata yang ditemukan, meski sebagian telah runtuh dimakan usia, menunjukkan pola arsitektur yang khas, mengarah pada dugaan bahwa struktur bangunan tersebut merupakan sebuah masjid kuno yang berdiri kokoh di masa lalu. Penemuan ini bukan hanya sekadar penemuan arkeologis biasa, melainkan sebuah petunjuk penting yang memperkuat hipotesis tentang kehidupan Sunan Bejagung Kidul di masa Kerajaan Majapahit. Kompleks makam yang selama ini dianggap sebagai situs religi lokal, kini terungkap sebagai bagian dari jaringan sejarah yang lebih luas, menghubungkan tradisi keagamaan lokal dengan jejak peradaban kerajaan besar di Nusantara. Bata-bata kuno itu, lebih dari sekadar material bangunan, adalah fragmen-fragmen cerita yang menunggu untuk diungkap, mengabarkan kisah kejayaan masa lalu dan mengungkap hubungan erat antara tokoh spiritual dan kekuasaan politik di zaman Majapahit. Semoga penemuan ini dapat menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut, mengungkap lebih banyak rahasia yang terpendam di bawah tanah, dan menambah khazanah pengetahuan sejarah Indonesia. Sunan Bejagung Kidul, seorang waliullah di Tuban. Sunan Bejagung Kidul merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa, khususnya di daerah Tuban, Jawa Timur. Meskipun namanya mungkin kurang dikenal luas dibandingkan Wali Songo, perannya dalam dakwah Islam tidak bisa diabaikan. Sayangnya, informasi detail mengenai kehidupan beliau masih terbatas dan seringkali tercampur dengan legenda, silsilah dan asal-usul yang kontroversial. Tidak ada kesepakatan pasti mengenai asal-usul Sunan Bejagung Kidul. Beberapa sumber menyebutkan beliau adalah menantu Sunan Bejagung Lor, sedangkan sumber lain menghubungkannya dengan keluarga kerajaan Majapahit.
Klaim bahwa beliau adalah putra Raja Majapahit yang memeluk Islam perlu dilihat secara kritis, karena kurangnya bukti sejarah yang kuat untuk mendukung pernyataan tersebut. Banyak cerita rakyat yang berkembang, dan membedakan fakta sejarah dari legenda memerlukan penelitian lebih lanjut. Meskipun asal-usulnya masih diperdebatkan, peran Sunan Bejagung Kidul dalam penyebaran Islam di Tuban tidak diragukan lagi. Beliau meneruskan dakwah yang telah dirintis oleh Sunan Bejagung Lor, dan berhasil menebarkan ajaran Islam di wilayah Bejagung Kidul. Metode dakwah yang beliau gunakan kemungkinan besar menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat, seperti yang dilakukan oleh para wali Songo lainnya. Makam Sunan Bejagung Kidul di Tuban hingga kini masih menjadi tempat ziarah dan diyakini memiliki karomah. Berbagai cerita dan legenda berkembang di sekitar makam beliau, menambah misteri dan daya tarik bagi para peziarah. Namun, penting untuk memisahkan antara fakta sejarah dan legenda yang berkembang di masyarakat. Sunan Bejagung Kidul merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam di Tuban, meskipun informasi detail mengenai kehidupan dan asal-usulnya masih terbatas. Klaim bahwa beliau adalah putra Raja Majapahit yang mualaf masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui penelitian sejarah yang komprehensif. Perannya dalam menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut tetap diakui dan dihormati hingga saat ini. Lebih banyak penelitian diperlukan untuk mengungkap lebih banyak fakta tentang kehidupan dan kontribusi beliau. Klaim bahwa penemuan bata merah kuno di sekitar makam Sunan Bejagung Kidul mengindikasikan beliau hidup di zaman kerajaan Majapahit perlu dikaji lebih kritis. Meskipun bata merah memang umum digunakan pada masa Majapahit, keberadaan bata tersebut tidak secara otomatis membuktikan Sunan Bejagung Kidul hidup pada periode tersebut. Analisis yang lebih teliti diperlukan. Beberapa faktor penting perlu dipertimbangkan. Jenis dan teknik pembuatan bata, analisis arkeologi terhadap bata merah tersebut diperlukan untuk menentukan usia dan asal-usulnya secara akurat. Teknik pembuatan dan jenis tanah liat yang digunakan dapat memberikan informasi yang lebih spesifik tentang periode pembuatan bata tersebut. Konteks penemuan, lokasi penemuan bata merah relatif terhadap makam Sunan Bejagung Kidul juga penting. Apakah bata tersebut merupakan bagian dari struktur bangunan yang berkaitan langsung dengan makam, atau hanya tersebar di sekitarnya? Sumber sejarah lainnya, bukti sejarah lain, seperti catatan tertulis atau sumber lisan, perlu diteliti untuk memastikan periode kehidupan Sunan Bejagung Kidul. Sumber-sumber tersebut bisa memberikan konteks yang lebih luas dan membantu menentukan apakah beliau hidup sezaman dengan kerajaan Majapahit. Keberadaan bata merah kuno di sekitar makam Sunan Bejagung Kidul mungkin menunjukkan adanya struktur bangunan tua di lokasi tersebut. Namun, untuk menyimpulkan bahwa Sunan Bejagung Kidul hidup pada masa kerajaan Majapahit hanya berdasarkan penemuan bata merah saja masih prematur. Penelitian arkeologi dan kajian sejarah yang lebih komprehensif diperlukan untuk menjawab pertanyaan tersebut secara pasti. Sepanjang video ini, kita telah menjelajahi sejarah dan misteri yang menyelimuti makam Sunan Bejagung Kidul di Tuban, Jawa Timur. Dari kisah-kisah yang beredar tentang silsilahnya hingga peran pentingnya dalam penyebaran Islam di wilayah tersebut, banyak hal yang masih perlu kita gali dan teliti lebih lanjut. Meskipun informasi yang terdokumentasi secara resmi masih terbatas, makam ini tetap menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi banyak orang. Kisah Sunan Bejagung Kidul, terlepas dari kebenaran sejarahnya yang masih diperdebatkan, menunjukkan betapa kaya dan kompleksnya sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Ia menjadi pengingat akan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya dan spiritual kita. Semoga penelusuran kita kali ini dapat menambah wawasan dan apresiasi kita terhadap sejarah Islam di Indonesia, dan khususnya, mengenai sosok Sunan Bejagung Kidul yang penuh misteri ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahayu dan kesejahteraan senantiasa memayungi kita. Salam hormat untuk budaya luhur bangsa.